Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RPK. Bersama kami di program Mimbar Dakwah Islam, Radio Pemerintah Kabupaten Siak bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Siak menghadirkan Mimbar Dakwah Islam setiap harinya menjelang waktu sholat maghrib. Dan pada petang hari ini, sahabat RPK, kita akan mendengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz kita Oki Pengri dengan berjudul 3 Wasiat Jibril kepada Baginda Nabi. Kepada sahabat RPK kami ucapkan selamat petang dan selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedang hadirin pemirsa Radio RPK dimanapun Anda berada, yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali pada sore yang mulia ini, sama-sama kita kembali basahi bibir dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih limpahkan karunia rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga dengan semua itu kita masih bisa melaksanakan kehidupan kita sehari-hari. Sebagai seorang pegawai, karyawan masih bisa berangkat ke kantornya hari ini. Sebagai seorang saudagar, pedagang masih bisa membuka tokonya hari ini. Sebagai seorang petani, pekebun masih bisa berangkat ke ladang dan ke kebunnya hari ini. Itu semua rahmat dan nikmat yang luar biasa Allah titipkan kepada kita bersama. Sekiranya ucapan Alhamdulillahirabbil alamin itu saja tidak cukup sebagai ungkapan wujud syukur kita kepada Allah, melainkan adalah pengabdian terbaik kita kepada Allah dengan senantiasa melaksanakan amal ibadah, amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah golongkan kita sebagai hambanya yang syakirin, hamba yang senantiasa mau berterima kasih, mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belakang daripada itu, salawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk beliau kita sampaikan sekurang-kurang salawat dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedang hadirin pemirsa pendengar Radio RPK dimanapun Anda berada, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di suatu pagi ketika seorang ayah dan bunda mengantar anak TK, anaknya ke sekolah taman kanak-kanak. Sesampainya di depan sekolah, anak itu diperintahkan berbaris oleh sang guru. Setelah anak-anak itu berbaris, kemudian ditanya oleh gurunya pertanyaan yang cukup simpel, yang kemudian dijawab dengan lugas dan cepat oleh anak-anak TK. Apa kata sang guru? Wahai anak-anakku sekalian, ibu guru mau bertanya kepada kalian hari ini, kalian ini umat siapa? Lalu anak TK itu menjawab dengan cepat, kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali pertanyaan yang sama ingin kami hadirkan kepada kita yang mendengar hari ini. Pertanyaan cukup simpel, mudah untuk dijawab, tetapi yang harus kita garis bawahi adalah apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nantinya akan mengakui kita sebagai umatnya, atau kita hanya sekedar mengaku-ngaku umat Nabi, mengaku sebagai umat Nabi tapi tak mau mencintai sunnah-sunnah Nabi, mengaku sebagai umat Nabi tapi tak mau berkirim salawat dan salam kepada Nabi. Sekiranya hari-hari ke depan kita warnai, kita isi dengan senantiasa memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Nabi.
Hadirin pemirsa pendengar Radio RVK dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan singkat mimbar dakwah kita pada sore hari ini adalah wasiat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia bernama Sahal bin Sa'ad. Atani Jibril, kata baginda Nabi, datang kepada aku Jibril alaihi salam. Faqala, lalu ia berkata, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasiat inilah yang merupakan wasiat terbaik yang diterima oleh baginda Nabi, yang kiranya wasiat ini pula dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wasiatnya sangat singkat, namun penuh dengan makna yang harus kita pahami bersama. Apa wasiat itu? Wasiat yang pertama yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah isma si'ta fa innaka mayyitun. Buat apa saja yang ingin engkau lakukan, lakukanlah. Apa saja yang ingin engkau perbuat, perbuatlah. Tapi ingat, suatu saat kita akan dimatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa pendengar Radio RPK ya, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjangnya perjalanan kehidupan manusia pada akhirnya akan bertemu dengan satu titik. Titik ini bernama dengan ajal. Titik ini bernama ajal. Ajal itu adalah janji kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Sampai masanya, masa itu tak dapat diundurkan walaupun sesaat, dan juga tak bisa dimajukan walaupun sesaat. Ya Allah, undurkan sajalah dulu ya Allah agak sebulan lagi, agar kiranya saya dapat mempersiapkan diri lebih baik. Saya bisa bertobat terlebih dahulu. Saya bisa menitipkan anak dan keluarga kepada seseorang yang mungkin barangkali saya anggap amanah untuk dititipkan. Segala urusan dunia saya selesaikan terlebih dahulu. Hutang piutang saya selesaikan terlebih dahulu. Rupanya tak demikian dengan ajal. Sampai masanya, siap tak siap kita berangkat. Begitupun juga, ya Allah, tak sanggup rasanya saya hidup di dunia ini lagi. Begitu banyak permasalahan kehidupan yang saya hadapi. Bahkan semua permasalahan kehidupan sudah ada dalam kehidupan saya. Anak durhaka, narkoba, istri selingkuh, hutang banyak. Di mana-mana saya berbuat masalah. Lalu ya Allah, ambil saja nyawa saya ini ya Allah. Rupanya kalau belum juga ajal yang datang, belum bisa. Begitulah ajal dalam kehidupan kita. Namun kiranya siapapun kita, apapun pangkat dan jabatan yang kita emban hari ini, bagaimanapun status sosial kita di tengah-tengah masyarakat, kita pasti akan mengalami yang dinamakan dengan kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Siapapun kita. Lalu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ilmu fikih peristiwa ini disebut dengan sakaratul maut. Sakara itu artinya mabuk, maut itu artinya mati. Maka sakaratul maut itu adalah mabuk menjelang mati. Bagaimana orang mabuk? Dia tidak akan tahu dengan apa yang ia lakukan karena tidak dalam kondisi sadar. Lalu dalam ilmu tauhid peristiwa ini disebut dengan ghorghor. Ghorghor itu bunyi tenggorokan. Sekiranya kita pernah melihat seseorang menyembelih hewan kurban, sapi, kerbau, dan sebagainya. Ketika peristiwa nazak itu akan berbunyi tenggorokannya. Peristiwa itulah peristiwa di mana yang disebut dengan berpisahnya ruh dan jasad kita. Luar biasa dahsyat peristiwa itu. Bahkan baginda Nabi mengatakan sakitnya sakaratul maut itu ibarat sebilah pedang atau pisau ditusukkan di bagian tubuh kita
lalu dicabut lagi, ditusukkan kembali di tempat yang sama. Begitu rasa sakitnya peristiwa itu. Maka kita senantiasa bermohon, bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah lepaskan, Allah ringankan peristiwa sakratul maut kita itu. Lalu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai yang disampaikan oleh wasiat Jibril tadi, bahwa rupanya kalau kita ingin berbuat apapun semasa di dunia, silahkan. Tapi ingat, akan ada masanya kita akan meninggalkan dunia ini. Maka selagi masih ada kesempatan kita untuk memperbanyak amal soleh, untuk memperbanyak sedekah, untuk datang ke masjid, mari sama-sama kita lakukan. Karena akan ada masanya kita tak akan lagi berjalan dengan kaki kita datang ke masjid, namun akan digotong oleh saudara-saudara kita, dan posisi kita tak lagi di belakang imam, melainkan di depan imam. Selagi masih ada kesempatan, ayo sama-sama kita beramal soleh, datang ke masjid. Begitu juga dengan amal-amal yang lain, berimpak, bersedekah, semua mari sama-sama kita laksanakan. Karena akan datang waktunya penyesalan itu datang. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Rupanya penyesalan orang yang telah mati itu ingin kembali, ia ingin bersedekah, ia ingin memperbanyak amalan-amalan sedekah. Selagi ada kesempatan, mari sama-sama kita bantu. Ada pondok pesantren yang masih butuh bantuan untuk membangun sarana prasarana, sama-sama kita hulurkan tangan, kita bantu. Ada rumah tahfiz, ada masjid yang perlu dibangun, sama-sama kita bangun. Karena akan ada masanya, apa yang harusnya bisa kita lakukan, namun tak kita lakukan, akan datang penyesalan itu. Hadirin pemirsa radio, pendengar radio RPK dimanapun Anda berada, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wasiat pertama Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wahbib ma syi'ta fa innaka mufarriqu. Silakan cintai apa yang ingin kita cintai. Tapi ingat bahwa apa yang kita cintai itu akan dipisahkan, akan berpisah dengan kita. Boleh kita mencintai keluarga kita, boleh. Silakan kita mencintai keluarga kita. Boleh kita mencintai pangkat kita, boleh, silakan. Begitu perjuangannya untuk mendapatkan jabatan sesuatu jabatan yang barangkali sudah kita impi-impikan. Luar biasa perjuangannya, boleh, silakan kita cintai jabatan kita. Begitupun juga dengan harta kita, boleh kita cintai harta kita, boleh, silakan rawat dengan baik. Tapi ingat bahwa itu semua akan berpisah dengan kita. Tadbi'ul mayit, yang mengikut kepada mayat itu ada 3 perkara. Ketika kita nanti mati, yang ikut dengan kita itu ada 3 perkara. Pertama, harta kita. Harta kita akan ikut dengan kita, tapi barangkali tak sampai menemani kita di dalam liang lahat. Yang kedua, keluarga kita, keluarga kita yang jauh, barangkali datang melayat, apalagi yang dekat, tetangga, sanak famili, jiran, dan sebagainya akan datang. Tapi mereka juga tidak akan sampai ke dalam liang lahat. Ada yang sampai mengantarkan kita ke dalam peristirahatan, lalu kita ditimpun dan mereka pulang ke tempat mereka masing-masing. Lalu yang ketiga, wa amaluhu, amal perbuatan kita. Rupanya yang kekal abadi akan menemani kita adalah amal kita.
Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita berbanyak amal. Karena sejatinya yang akan menemani kita sampai bertemu kemudian dengan Allah adalah amal ibadah kita, amal soleh kita. Lalu wasiat yang terakhir yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Silakan beramal, lakukan apa yang mau kita lakukan, tapi ingat semuanya akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Radio RPK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya apa yang akan kita lakukan semasa di dunia ini akan Allah balasi nanti di yaumil akhir. Maka hadirin yang dirahmati Allah, bersama-sama kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah menggolongkan kita sebagai manusia yang hatinya selamat. Bagaimana tidak? Allah jelaskan di dalam Al-Quran, al-yawma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu tak lagi berguna anak dan harta. Banyak anak hari ini alhamdulillah semua jadi orang, apapun masalah keluarga bisa selesai oleh anak-anak kita. Anak pertama jadi polisi, anak kedua jadi TNI, anak ketiga jadi jaksa, anak keempat jadi hakim, anak kelima jadi pengusaha. Apapun masalah keluarga, telepon anak, selesai masalahnya. Di dunia bisa kita manfaatkan mereka. Begitupun juga dengan harta kita. Banyak harta hari ini, alhamdulillah, apapun yang nak kita beli bisa kita beli dengan harta kita. Sebut pagi, minimal siang atau sore barangnya datang, apapun itu. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harta yang banyak, anak yang banyak yang bisa kita manfaatkan semasa di dunia, tak bisa lagi kita manfaatkan pada waktu itu. Kapan itu? Ketika kita beri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan amal ibadah yang kita lakukan semasa di dunia. Pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itulah mulut kita dikunci, tangan berbicara, kaki menjadi saksi, telinga ikut berbicara, anggota tubuh kita ikut berbicara, bersaksi di hadapan Allah. Apakah kita semasa di dunia menjadi orang baik atau orang jahat? Apakah kita semasa di dunia menjadi orang yang patuh dan taat pada Allah atau kufur dan ingkar kepada Allah? Allah kecualikan dalam ayat ini. Apa kata Allah? Illa man atallahu biqalbis salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang terlingkap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hati yang suci, hati yang terpelihara, hati yang dengan hati itu ia senantiasa zikir dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya hati merupakan raja di dalam tubuh kita. Kata baginda Nabi, dalam tubuh manusia terdapat segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, baik pula amalnya. Jika segumpal darah itu kotor, kotor pula amalnya. Ketahuilah, segumpal darah itu bernama hati. Hadirin pemirsa pendengar Radio RPK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini perlu yang kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil yang tibar. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan dalam kami menyampaikan segala yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hilaf dan salah datang dari pribadi yang masih banyak kesalahan dan kehilapan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat RPK, demikian tadi usia yang disampaikan oleh Ustaz